Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga di situasi seperti saat ini kita selalu dalam lindungannya, selalu terjaga kesehatannya, dan yang paling penting selalu terjaga semangatnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafifah Hana Maimunah, NIM 152190115 dari jurusan Administrasi Bisnis 2019 UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang diambil dari jurnal yang berjudul Visitor Satisfaction at Managed Tourist Attraction in Northern Norway Do On-Site Factors Matter, karya Stein Jensen, Yuan Lee, and Muzaffar Usal. Atau dalam bahasa Indonesia artinya kepuasan pengunjung di tempat wisata yang dikelola di utara Norwegia. Apakah faktor di tempat penting? Langsung saja saya masuk ke bagian abstrak. Saya akan membacakan bagian abstrak. Sejumlah besar penelitian telah mempelajari anteseden pengalaman pengunjung di destinasi wisata. Beberapa penelitian telah menganalisis secara sistematis efek pembeda dari berbagai jenis di tempat faktor, platform presentasi, dan layanan pendukung terhadap kepuasan wisatawan di lokasi atraksi yang berbeda. Temuan dari survei kertas dan pensil di antara 632 pengunjung di tempat lokasi atraksi di Norwegia Utara menunjukkan persepsi pengunjung tentang platform presentasi dan layanan dukungan berbeda secara signifikan menurut situs atraksi dan jenis kunjungan. Juga, platform presentasi teknologi dan lisan atau tradisional memiliki diskriminasi berpengaruh pada kepuasan pengunjung. Hasilnya menawarkan beberapa wawasan penelitian baru ke dalam peran alat presentasi yang berbeda pada atraksi pengunjung. Yang dimaksud dengan platform presentasi yaitu pertunjukan dan layanan pendukung seperti objek, akses jalan, akses parkir, akomodasi, fasilitas, transportasi, penginapan, catering service, pembelanjaan, dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor tersebut berbeda di setiap tempat wisata, sehingga mempengaruhi kepuasan pengunjung di masing-masing tempat wisata. Pada jurnal ini, peneliti meneliti 4 tempat wisata di Norwegia Utara dan ditemukan kepuasan pengunjung yang signifikan berdasarkan situs atraksi dan jenis kunjungan. Maksudnya, para wisatawan itu berkunjung untuk tinggal atau hanya mampir saja, sehingga ditemukan wawasan baru untuk meningkatkan pemasaran tempat wisata. Kemudian lanjut ke bagian perkenalan. Jadi maksudnya itu memperkenalkan apa sih yang akan diteliti. Jadi fokus ini adalah pada evaluasi pengunjung faktor di tempat, termasuk alat presentasi dari fenomena dan alat layanan pendukung fasilitas kunjungan. Atraksi yang berbeda mungkin memiliki kesamaan atribut dan fasilitas, tetapi mengekspresikan tema dan kreasi yang berbeda, nilai pengalaman yang berbeda bagi pengunjung. Penelitian ini mengidentifikasi daftar faktor penting di tempat wisata yang mempengaruhi kepuasan pengunjung serta operasi daya tarik. Jadi di beberapa tempat wisata memiliki fasilitas yang sama dengan tempat wisata yang lain, tetapi kadang berbeda dari nilai pengalaman yang didapatkan oleh para pengunjung. Misalnya, contoh sederhananya,
sama-sama ada fasilitas tempat duduk. Di objek wisata A tempat duduknya itu masih bersih, terawat, bagus daripada di tempat wisata B yang sudah tidak terawat, sehingga hal tersebut memberikan nilai yang berbeda bagi para pengunjung. Sehingga fokus utama penelitian ini yaitu faktor apa aja yang mempengaruhi kepuasan pengunjung dan menjadi daya tarik tempat wisata tersebut. Kemudian lanjut ke tinjauan pustaka. Di sini saya mengambil beberapa kutipan dari para ahli. Yang pertama, mengenai tempat wisata yang dikelola. Tempat-tempat wisata yang dikelola adalah tempat-tempat enklavik, dikendalikan dan dikelola oleh rezim yang memaksakan gagasan mereka sendiri, norma, pandangan, pendekatan, ritual, model ruang, dan lain-lain. Dari Endensor 2000, halaman 328. Selanjutnya, pendekatan presentasi pengalaman pengunjung. Kualitas elemen kinerja atraksi yang dikelola seperti berbagai bentuk presentasi dan interaksi dengan pengunjung dapat menghasilkan pengalaman pengunjung yang positif. Jensen 2014. Selanjutnya, atribut ekspresif dan instrumental kepuasan pengunjung. Instrumental atribut sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau evaluasi fisik produk, dan atribut ekspresif sebagai akhir itu sendiri atau interpretasi kronologis suatu produk. Dari Swan and Combs 1976. Kemudian situs atraksi dan jenis kunjungan. Faktor penentu seperti jenis atraksi, profil pengunjung dan perilaku, dan sifat sumber daya individu mendikte dan membentuk alat manajemen yang tepat untuk suatu atraksi. Dari Leaks 2010. Jadi ringkasnya, keputusan mereka untuk berwisata berpengaruh dicakup oleh karakteristik, tingkat tujuan, dan tingkat individualistik. Mengingat atraksi adalah bagian dari destinasi, itu masuk akal untuk mengasumsikan bahwa ada masalah pemilihan atraksi yang serupa dengan pilihan tujuan. Dalam satu set daya tarik, individu mungkin memiliki tingkat ketertarikan yang berbeda terhadap atraksi alternatif. Di lain kata, sementara beberapa atraksi dapat dilihat sebagai yang utama atau penting bagian dari perjalanan. Yang lain dapat dilihat sebagai perluasan rekreasi sederhana seseorang. Dilabeli dengan jenis kunjungan. Arti penting daya tarik sebagai bagian dari perjalanan mungkin berhubungan dengan ekspresif dan instrumental atribut serta kepuasan keseluruhan dari sebuah situs atraksi. Nah, ini adalah pertanyaan penelitian yang diringkas menjadi sebagai berikut. Ada dua pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu lakukan persepsi platform presentasi dan layanan dukungan yang berbeda menurut lokasi objek wisata dan jenis kunjungan. Kemudian pertanyaan penelitian yang kedua, bagaimana persepsi presentasi platform dan layanan dukungan terkait dengan kepuasan keseluruhan sebuah situs atraksi secara umum dan menurut situs atraksi. Kemudian lanjut ke metode penelitian. Yang pertama, pengumpulan sampel dan data. Kuesioner survei kertas dan pensil. Jadi survei ini menggunakan kuesioner kertas dengan cara manual dalam 4 bahasa yaitu Norwegian, Jerman, Prancis, dan Inggris. Mengapa diberikan 4 bahasa? Karena responden pada penelitian ini yaitu pengunjung dari lokal maupun mancanegara, sehingga mengapa ada 4 bahasa. Lokasi dipilih berdasarkan jumlah pengunjung, jenis
fenomena inti yaitu alam, sejarah, warisan, dan teknologi. Kemudian lokasi, perkotaan versus daerah terpencil, dan struktur pengunjung, proporsi turis internasional. Responden sebagian besar adalah individu pelancong atau turis bolak-balik. Secara keseluruhan ada 632 kuesioner diterima dan dianggap dapat digunakan. Profil dari keempat objek wisata tersebut adalah berikut. Saya tampilkan objek wisata yang dijadikan sebagai tempat survei atau tempat penelitian. Yang pertama itu North Cape, titik paling utara Eropa dan utama atraksi di Norwegia Utara, titik ekstrim berbasis alam. Jadi North Cape ini tempatnya tinggi dan sangat ekstrim yang terletak di bagian Norwegia Utara, sehingga North Cape ini menjadi titik utama atraksi di Norwegia Utara. Kemudian tempat yang kedua yaitu The Lofoten Viking Museum, museum warisan sejarah dengan bangunan yang dibangun di situs aslinya. Artefak dilakukan kembali pertunjukan dan area luar ruangan terletak di Kepulauan Lofoten yang terletak di bagian utara Norwegia. Kemudian tempat yang ketiga yaitu Museum Polaria, menampilkan lingkungan terutama kutub dan kehidupan hewan melalui fakta atau informasi, terletak di Tromsø, kota terbesar di Norwegia Utara. Jadi Tromsø ini adalah kota terbesar di Norwegia Utara. Kemudian tempat penelitian yang keempat adalah Museum Svalbard, menyajikan yang berbasis alam dan geologi, cerita serta cerita pemukiman daerah tersebut. Terletak di Spitsbergen yang merupakan sebuah kepulauan di Samudra Arktik. Jadi di Museum Svalbard ini disajikan alam dan cerita geologi di pemukiman setempat, yaitu di daerah Norwegia Utara. Nah, penting untuk ditekankan bahwa atraksi sering dikunjungi baik pengunjung domestik maupun internasional. Pengunjung internasional merupakan mayoritas pengunjung ke lokasi studi. Fokus dari penelitian ini adalah untuk memeriksa bagaimana berbagai jenis faktor di tempat seperti platform presentasi dan layanan dukungan dapat mempengaruhi pengalaman kunjungan di berbagai atraksi sambil mengontrol tujuan perjalanan dan situs atraksi. Masuknya kedua pasar tersebut dianggap penting, apalagi dengan mengontrol jenis atraksi dan jenis kunjungan berdasarkan apakah kunjungan ke objek wisata tersebut adalah tujuan utama atau penting dari pengalaman perjalanan seseorang atau perpanjangan rekreasi seseorang saja. Kemudian pengukuran. Jadi di penelitian ini digunakan 5 pengukuran, yaitu yang pertama platform presentasi. Item sampel dari skala ini adalah peluang untuk berdiskusi dengan ahli yang terampil atau terdidik. Kemudian yang kedua, layanan dukungan. Mengukur aspek evaluatif atraksi seperti papan informasi, rambu, dan petunjuk arah yang nantinya hasilnya itu positif atau negatif. Jadi di kuesioner itu seperti diberikan skala 1-5 dan itu dari positif sampai negatif. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kepuasan keseluruhan. Mengukur kepuasan pengunjung di tempat wisata.
yaitu puas atau tidak puas. Sama seperti layanan dukungan, yaitu nanti ada skala misal 1 sampai 5, kemudian nanti puas sampai tidak puas. Nanti para responden menceklis atau memberikan poin. Kemudian yang keempat, situs atraksi merupakan tempat survei atau tempat penelitian. Kemudian jenis kunjungan memiliki 2 item. Yang pertama, utama atau penting, tujuan perjalanan saya, dan yang kedua hanya perpanjangan rekreasi saya. Jadi di jenis kunjungan ini ada 2 pilihan, sebagai tujuan utama atau yang kedua hanya perpanjangan rekreasi saja. Jadi di kuesioner itu responden memilih, tidak memberi poin tapi memilih sebagai tujuan utama atau hanya perpanjangan rekreasi saja. Selanjutnya analisis data. Analisis data dari responden. Hampir 30% tanggapan dikumpulkan di Museum Viking, diikuti oleh Museum Polaria yaitu 25,9%, Utara Cape 22,5%, dan Svalbard Museum 18,5%. North Cape memiliki jumlah responden terbesar yang menyatakan bahwa kunjungan mereka sebagai utama atau bagian penting dari perjalanan mereka, yaitu sebesar 94,4%, diikuti oleh Svalbard Museum sebesar 56,4%, Museum Viking 40%, dan Museum Polaria 30,5%. Selanjutnya, dimensi platform presentasi dan layanan pendukung atribut. Hasil dari matriks korelasi menunjukkan bahwa ada hubungan antara kepuasan platform presentasi dan layanan dukungan. Pemeriksaan skor rata-rata faktor platform presentasi, layanan dukungan, dan kepuasan secara keseluruhan menunjukkan bahwa faktor pertama, platform presentasi, orientasi permainan dramaturgi adalah paling tidak penting untuk menarik pengunjung, sedangkan faktor orientasi independensi adalah yang paling penting untuk menarik pengunjung. Kemudian, analisis persepsi faktor digambarkan oleh status atraksi dan jenis mengunjungi. Responden secara signifikan lebih puas dengan faktor layanan 1, yaitu orientasi layanan logistik di Museum Svalbard, North Cape, dan Viking Museum dibandingkan di Museum Polaria. Kepuasan pelayanan di Polaria Museum masih dianggap tinggi, meskipun responden persepsi faktor layanan dukungan 2, yaitu orientasi souvenir, adalah paling tidak positif di Museum Polaria. Skor menunjukkan bahwa responden tidak puas dengan faktor souvenir. Kemudian pengaruh atribut daya tarik terhadap kepuasan keseluruhan. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hubungan antara atribut daya tarik dan kepuasan secara keseluruhan di antara keempat lokasi atraksi secara agregat dan terpisah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi untuk data panel signifikan dan menjelaskan 31% dari varian total dalam kepuasan. Layanan pendukung faktor pertama yang terdiri dari setiap item selain lokasi dan koleksi toko souvenir memiliki asosiasi tertinggi kepuasan. Platform presentasi 4, yaitu independensi orientasi, juga memiliki beberapa hubungan dengan kepuasan.
diikuti oleh platform presentasi 3 yaitu lisan atau orientasi tradisional. Selanjutnya bagian diskusi. Penelitian saat ini menguji hubungan antara presentasi platform, layanan dukungan, kepuasan keseluruhan, jenis kunjungan, dan situs atraksi di antara 4 tempat wisata di utara Norwegia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pengunjung platform presentasi dan layanan dukungan berbeda signifikan berdasarkan lokasi objek wisata dan jenis kunjungan. Juga, presentasi platform dan layanan pendukung memiliki hubungan dekat dengan pengunjung kepuasan secara keseluruhan. Dari diskusi ini, ada 2 implikasi, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Yang pertama, implikasi teoritis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan yang signifikan dalam hal yang dianggap penting tentang sebuah daya tarik antara mereka yang memandang kunjungan sebagai tujuan utama dan mereka yang baru saja mampir di objek wisata, tidak ada yang signifikan perbedaan kepuasan keseluruhan kunjungan di antara dua kelompok ini. Jadi penelitian ini mengemukakan bahwa fungsi presentasi platform adalah untuk mengekspresikan dan menghidupkan karakter dari fenomena atau tema yang menjadi alasan awal berkunjung ke sebuah daya tarik wisata atau tempat wisata. Pengunjung yang menganggap situs atraksi sebagai yang utama atau penting bagian dari perjalanan mereka cenderung lebih mementingkan presentasi platform. Kemudian implikasi praktis. Pemasar harus lebih berupaya mempromosikan atraksi kepada wisatawan di daerah atau dalam perjalanan. Jadi pemasar atraksi juga harus berusaha untuk mengomunikasikan dan memperhatikan calon pengunjung tentang rasa kemandirian situs penawaran atau tempat wisata yang ditawarkan, yaitu pengunjung memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam memulai kegiatan di lingkungan yang santai dan menyenangkan. Terima kasih. Oke, jadi sampai ini sudah selesai materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebenarnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam teknis video maupun audio, dan mohon maaf juga apabila ada salah kata dan ucapan yang mungkin sulit dimengerti. Apabila ada kelebihan atau ilmu yang dapat dipetik atau ilmu yang dapat diambil, semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.